Kita fair aja kalau memang dia tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang khususnya bercantik muka, ya dibinasakan lah. Kalau dia nggak punya izin, ngapain dia bisa jual di online kan? Yang jelas ini sangat viral sekali, saya lihat menjadi konsentrasi banyak orang bahwa ini ada dokter gadungan kan. Dan memang tidak ada sama sekali dia menyatakan dia dokter. Ya, kalau klinik kecantikan ini kan tentunya proses penanganannya itu adalah orang medis ya, yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara penerapan kepada mereka mempublikasi. Apakah dia sebagai dokter ataukah dokter pura-pura dokter atau dokter gadungan yang tadi abang bilang. Ini kan harus dibedakan dulu. Kalau kita melihat kasusnya yang sekarang ini, yang sekarang lagi marak ini, yang Ria Beauty, ini dia tidak pernah menatasnamakan atau memberikan publikasi kepada klien-kliennya itu dia sebagai dokter. Dia ini merawat perawatan dermaroller. Dermaroller itu perawatan muka. Nah, di sini kan kita harus bedakan mana undang-undangnya, mana pasal yang dikenakan, sesuai enggak dengan pasal yang diterapkan. Kalau kita lihat penerapannya, orang yang melakukannya bukan tenaga medis, maka dia harus ada batasan. Nah, batasan daripada perawatan apa saja? Apakah dia menggunakan alat suntik, dia merubah bentuk muka dan dia melakukan tindakan-tindakan, artinya melebihi daripada aturannya. Kan tentu di situ ada aturan. Sejauh mana aturannya? Ayo kita lihat. Ini masih samar. Karena kalau boleh dibilang hukum itu harusnya lebih tajam. Artinya tajam sesuai apa yang dilakukan. Ada nggak korban? Nah, kalau ada korban, maka korban itu mengalami satu tindakan yang fatal. Apa tindakan fatalnya? Silakan melaporkan, kan seperti itu. Nah, ini yang harus juga kita bijak dalam melihat perspektif terhadap kasus ini gitu loh. Kalau memang peredarannya terhadap obat-obatan ataupun skincare yang tidak sesuai dengan aturan, tentunya itu harus ditindak juga kan. Sekarang ini kan sedang digalakan itu. Nah, ini juga rules-nya harus dibuat, penerapannya juga harus dipertajam. Artinya harus disosialisasikan ke masyarakat bahwa apa sih batasan-batasan seorang non medis melakukan perawatan. Itu harus penting. Yang kedua, aturan hukumnya juga harus jelas. Kalau dia melakukan satu tindakan di luar batas ya, di luar batas, maka harus ada guidance hukumnya. Pasalnya yang dikenakan apa? Siapa korbannya? Walaupun dia nggak harus dengan korban ya, tidak korban, tapi pada waktu melakukan tindakan-tindakan itu dia harus tahu dulu nih. Iya, harus tahu nih apa sih dia bersalah karena apa, kan seperti itu. Yang kedua, apabila pasal 439, 438 ya, Undang-Undang Nomor 17 2023 itu kan mengenai izin BPOM. Ya, izinnya juga harus dinyatakan memang benar-benar dia tanpa izin. Ya kan? Ini sekarang juga lagi gencar sekali ya pemerintah untuk menggalakkan atau mempertajam hukum terhadap BPOM ini, karena memang ini penting sekali. Saya juga sangat mendukung itu karena harus ketat dan jangan sampai kita kecolongan. Negara ini jangan sampai kecolongan dengan barang-barang yang tidak ada BPOM-nya, izin. Nah, ini kan jelas. Kalau melihat nih ya, ada kasus Ria Beauty ini ya, apa yang melanggar BPOM? Apakah dia melakukan atau membeli barang-barang atau menjual-belikan barang-barang yang tidak berizin? Itu juga harus dibuktikan. Apakah itu juga sudah terbukti? Kan kita harus melihat itu. Karena harus terang benderang. Dan jangan sampai juga hal-hal seperti ini ada terulang lagi kembali kan gitu. Memang kan ada impact daripada pelaku-pelaku
kecantikan yang sifatnya adalah tradisional. Kita melihat nih benar-benar tradisional. Kenapa tradisional? Karena tidak menggunakan alat-alat yang canggih. Tetapi kalau kita melihat dan kita review beberapa orang-orang yang sudah berobat ataupun melakukan perawatan oleh Ria Beauty, itu mereka sangat amat terbantu dan benar-benar apa yang dia lakukan udah sesuai dengan harapan. Beberapa klien atau pasien yang internasional pun sudah mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu sangat amat baik dan menjadi satu contoh ya buat negara-negara yang sudah ditanganinya untuk bisa dia juga menjadi ya ini anak bangsa yang tentunya Dharma Lawyer tradisional yang dicanangkan karena dia itu adalah salah satu pelaku Dharma Lawyer tradisional yang sekarang ini juga dia udah banyak banget yang memakai dan pasiennya juga sudah cukup banyak. Saya rasa ini kalau dilihat dari sisi izin ya, ini juga harus dipertajam juga bagaimana pemerintah bisa memberikan satu support ya. Tapi jujur kalau dalam proses penyidikan polisi sampai penetapan tersangka tentunya ini nggak ada yang namanya menyatakan bahwa ini dokter palsu. Ya ini hanya media yang mempublikasi karena memang jelas dari awal ini memang Ria Beauty ini tidak pernah memperkenalkan dia itu adalah seorang dokter kecantikan. Dia adalah perawat dan memang dia Dharma Lawyer, spesialis Dharma Lawyer tapi tradisional. Nah ini yang harus kita pahamin, Dharma Lawyer tradisional dan orang-orang banyak yang pakai dia karena sukses. Atau belum pernah ada yang sampai cacat atau seperti apa. Nah ini kan juga karena kan dari pihak Polda juga membuat posko aduan. Dan sampai detik ini kalau memang ada yang merasa juga menjadi korban ya, itu bolehlah melaporkan. Karena kan juga jangan sampai seorang pelaku bisnis ataupun pelaku yang melakukan tindakan-tindakan yang tentunya ini adalah juga bermanfaat ya tentunya buat orang banyak. Ini kan persaingannya juga banyak. Nah ini juga harus kita pahami bahwa di negara kita ini memang negara hukum. Tapi kalau kita lihat ini tidak salah-salah sekali ya kalau melihat keadaannya. Karena memang kalau memang Dharma Lawyer tradisional itu tidak boleh dilakukan oleh non medis, tentunya ini juga harus di-underline. Harus dipastikan pemerintah juga harus memberikan satu punishment terhadap orang-orang yang melakukan hal itu gitu kan. Ya tentunya ini menjadi concern paling kuat ya karena ini bentuknya adalah bukan cuma Ria, ada Ria-Ria juga yang lain dan juga banyak pelaku-pelaku tradisional juga terhadap non medis. Nah ini juga harus juga menjadi concern juga karena jangan sampai polisi juga pasti akan berhati-hati ini jangan sampai tebang pilih karena kita yakin bahwa presisi polisi ini memberikan satu dampak yang baik, positif. Karena memang kasus ini viral dan kita lihat bahwa dengan adanya viral ini menjadi catatan juga buat pemerintah untuk bisa memberikan satu aturan yang jelas terhadap kasus tentunya dalam bidang undang-undang kesehatan ini. Karena kalau bicara masalah aturan pasal dan hukumnya yang dikenakan dia kan cukup berat. Ya kan? Pasalnya juga 438, 43 dan atau 439 junto pasal 138. Iya, 441. Ini kan juga harus jelas juga nih. Apakah dia memakai memperjualbelikan barang tidak ada label BPOM atau tidak ada izinnya. Nah, ini harus juga dibuktikan. Karena sekarang juga nih marak juga kan. Dia membelinya kan di online, ya kan? Nah, kalau memang dia beli di online, tentunya online ini kan sifatnya nasional, siapapun boleh beli. Sampai sekarang pun masih menjual itu serum dan obat, ada salah satu obat juga yang artinya buat muka ya.
Ini kan jelas, kalau memang tidak ada BPOM-nya, maka aturannya juga harus jelas terhadap bagaimana uh, penjual-penjual barang di online itu kan seperti itu. Contohnya kita nggak boleh pakai rotator mobil lah, ya kan? Karena di jalan ditangkap kan gitu. Tapi penjualnya masih ada nih, jual sirine, rotator ya kan. Sampai detik ini masih banyak nih. Nah ini harus concern juga nih dalam hal ini. Jangan sampai kita menebang, akar-akarnya kita tidak tebang. Jadi akhirnya tumbuh lagi dan kita malah nggak bisa tahu bahwa arahnya kemana ini kasus ini kan seperti itu. Karena kalau kita ngelihat aturan, di situ jelas undang-undangnya. Tapi penerapannya juga harus sesuai kan gitu. Kalau lihat Ria ini kan masih sangat tradisional. Dan dia membelinya pun boleh dicek aja. Belinya pun sesuai dengan kebutuhan berapa orang yang mau ikut treatment. Nah orang yang melakukan treatment atau melakukan derma loader, dia baru beli. Karena dia nggak nyetok, bahkan nyetok gede-gedean, enggak. Karena ini tradisional sifatnya. Sebenarnya ini kelasnya masih kelas sangat nggak besar ya. Tapi sudah mulai mau besar karena apa? Udah banyak juga mulut ke mulut kan sekarang kan sistem kayak embrio tuh dari satu ke satu sampai akhirnya orang yang sukses pasti ceritakan bagus. Nah ini juga membuahkan dampak kepada pelaku-pelaku bisnis yang lain sehingga menjadi sorotan, itu juga bisa. Tapi baik lagi ini adalah bentuk bukti nyata bahwa Ria ini memang tradisional. Dan memang juga banyak yang minatin pada waktu itu karena sistem derma rollernya itu tradisional seperti itu. Nah ini yang harus anak bangsa yang perlu juga kita lihat apakah ini perlu kita hantam. Apakah kita hantam dan tidak boleh. Ini juga harus jelas aturannya. Kalau memang dia nggak boleh lagi ya bikin aturan, dia nggak boleh. Kalau dia boleh, maka harus ada izin apa di dalam undang-undang kesehatan yang menglegitimate dia bisa masuk atau bisa dia melakukan itu. Karena nggak semua orang bisa melakukan itu. Jadi Ria ini ada 33 sertifikat sih. Nah dia ikut pelatihan memang. Nah semua itu ada beberapa poin. Kenapa pada waktu itu dia melakukan keterampilan banyak ya. Nah itu berhubungan memang di dalam proses estetika muka. Dan juga bagaimana penanganan, makanya banyak yang dia sudah lakukan pelatihan-pelatihan itu. Bahkan dia dapat sertifikat ya. Ya overall semua yang dia dapetin itu bisa di cross check. Jadi semua legitimate. Maka itu cuman dia tidak punya SIP, surat izin praktek dokter ya, kalau itu kan dokter. Itu aja karena memang batasan-batasan itu tadi seorang yang sama kayak abang bilang adanya dokter dokter tradisional alternatif. Itu kan dia tidak ada SIP. Tapi dia bisa mengobatin. Bahkan sampai sekarang negara juga mendukung itu loh, mendukung proses-proses adanya alternatif dan nggak nutup kemungkinan semua tuh kita bisa lihat nyata. Begitu juga Ria yang saya lihat memang adanya obat-obat atau alat-alat dari luar negeri sana yang cukup lengkap dan emang lebih efektif. Tetapi prosesnya itu penanganan yang tradisional itu lebih menghasilkan lebih baik gitu karena ada cara-caranya yang lebih ini dasar kan. Memang kalau proses derma roller tuh pasti ada darah. Terus bagaimana cara penanganannya? Nah itu kan ada beberapa lapisan ya yang kita tahu. Maka itu juga harus jelas juga seperti apa. Iya, dia ada sertifikat 33. Makanya dari proses penangkapan sampai detik ini juga ini sebenarnya dia bukan dokter. Dari awal juga dia bukan dokter. Ini memang terjadi satu pemberitaan yang saya rasa nih cukup ini banget ya, cukup membuat kita juga kaget juga kan. Ada dokter palsu, dia bukan dokter, dia menangani estetika muka. Yang artinya semua yang dia lakukan secara tradisional. Itu yang benar-benar terjadi ya, yang benar-benar sesuai fakta ya, yang ada berdasarkan bukti-bukti yang saya terima, itu dia melakukan tindakan-tindakan itu hanya sebatas
Dharma roller, ya Dharma roller. Kalau kita melihat ini ya, konstruksi kejadian ataupun kasusnya Ria sendiri ya, kan Ria sempat saya tanya jawab kan. Sebenarnya dia tuh ngambil apa yang dia lakukan tuh kan ada obat-obat serum dan lain-lain tuh kan. Obatnya beli di mana? Saya tanya, ada beberapa yang dia beli dari dokter. Dokter tuh punya BPOM, Pak. Karena dia ada izinnya. Makanya dia beli. Tapi sebagian dia beli di online. Yang sifatnya juga online ini terbuka buat umum. Oleh siapa aja. Nah 2 obat inilah yang dia beli. Kalau informasinya seperti itu. Nah sekarang kalau dia nggak punya izin, ngapain dia bisa jual di gitu kan, atau di online kan. Nah itu juga harus dipertanyakan. Karena kalau memang membahayakan, tentunya pasti ini berdampak juga, bukan buat si Ria tapi buat yang lain juga kan, yang beli juga. Nah ini juga penting. Makanya saya bilang kalau bicara izin, ya itu benar-benar harus dirapikan gitu loh. Jadi jangan sampai juga dengan Ria ini, karena dia punya keterampilan tradisional Dharma roller itu yang sekarang ini sedang naik juga, akhirnya juga kena imbas netizen yang sifatnya memang menghujat. Memang itu kan karena adanya indikasi perspektif bahwa dia dokter gadungan atau dokter palsu. Padahal sih nggak ada. Bahkan di template-nya di Instagram pun nggak ada itu dia menyatakan bahwa dia dokter. Dia melakukan iklan dan lain-lainnya bahwa dia spesialis untuk muka. Itu yang terjadi memang seperti itu. Memang dia melakukan itu dan banyak orang yang pakai dia. Sehingga orang banyak yang pakai, terus cocok dari teman ke teman, akhirnya sampai ke artis-artis. Bahkan juga dokter pun juga ada yang pakai dia. Jadi memang ini perlu juga nanti dibuat satu pengakuan bahwa dokter bisa pakai dia gitu loh. Karena terampilannya dia kan seperti itu. Makanya balik lagi, apakah dengan orang yang terampil ini layak untuk dihukum gitu kan? Dan kalau memang harus dihukum, hukuman seperti apa yang layak kan seperti itu. Ya kalau saya lihat di sini polisi harus lebih presisi, artinya menempatkan apa yang Ria lakukan ini sesuai dengan faktanya. Karena kita kasihan ya ngelihat anak bangsa ini yang punya keahlian, keterampilan, melakukan tindakan-tindakan yang ibaratnya ya dia nggak tahu kalau ini melanggar hukum gitu. Dan dia tahu bahwa ini estetika muka yang sifatnya adalah mempercantik. Ada yang muka-muka bopeng-bopeng, terus before afternya juga dikasih lihat kan gitu. Ya itu muka ini. Nah kalau memang ada yang namanya satu aturan hukum, ya harus dibuat aturannya. Berapa senti, berapa mili, dia nggak boleh lebih dari itu, apa kena saraf. Kan juga itu juga harus dipertajam ya, perjelas. Kalaupun memang dia menjadi ahli dalam proses Dharma roller, tentunya ini kan baik sekali, jutaan orang yang pasti. Dan juga kalau bisa juga kan Ria ini dipakai juga sama orang-orang yang sudah besar. Seperti apa kan? Jadi jangan juga ini jadi timpang tindih, saling berbenturan. Dia juga pada prinsipnya pengennya juga tidak mau seperti ini. Dia pengen masalah dia selesai. Kalaupun ada orang-orang yang tersakiti, dia juga minta maaf karena memang dia ini kan sedang dilihat beberapa sampai mancanegara kan. Problemnya itu bahwa dia melakukan tindakan itu gitu kan. Dharma roller itu yang sifatnya tradisional. Kalau kita lihat salon kecantikan kan sulam alis itu tindakannya ya. Kalau kita lihat nih jarum sampai nusuk ke batas yang sangat dalam ya. Itu kan kalau lihat nih pasti faktanya begitu. Kalau enggak kan alis ini nggak bisa tertanam kan, namanya tanam alis tuh. Ini kan estetika juga bentuknya kan. Prosesnya juga nusuk juga, ditusuknya. Sakit. Bahkan sakit sekali itu.
Bahkan juga ada yang berdarah karena memang prosesnya juga harus menembus satu dinding kulit. Nah ini kan juga perlu menjadi perhatian, apa bedanya dengan ini muka kan. Kan kalau kita lihat juga proses derma roller tradisional tuh memang berdarah, emang ada darah, darahnya juga ada, tapi kan prosesnya itu proses. Sama dengan sulam alis. Kalau kita lihat estetika itu sulam alis, tapi kalau lihat seni tato. Tato tuh di mana aja di dalam tubuh, bahkan berdarah-darah. Orang bertato tuh berdarah. Berdarah-darah sampai ditusuk-tusuk itu, sampai sakitnya tuh sampai bengkak kadang-kadang. Kalau orang punya punya kan penyerapan tubuh manusia tuh beda-beda. Dia kalau kena jarum ya tiba-tiba bengkak. Dia ditato pun gitu. Ada yang ditato nggak bengkak, tapi ada juga yang bengkak sampai berminggu-minggu. Karena dia ada apa namanya, kalau sistem di kulit tuh teroid atau apa kan, ketusuk jarum apa dia kayak bengkak terus akhirnya ini juga ada efek-efeknya. Tapi ini izinnya kan kalau saya lihat izinnya ada izin apa, ini juga harus jelas. Saya nggak bisa ngomong Ria di itu orang besar, cuma kan banyak nih pengusaha-pengusaha, pelaku-pelaku bisnis yang lebih besar dari Ria. Ria kan kalau lihat sangat kecil sekali. Bahkan eh, ya dia ini sesuai dengan apa yang orang butuhkan, dia baru beli. Dia bukan penyetok atau penjual obat-obat yang sifatnya online besar. Enggak, dia pelaku derma roller tradisional yang kebetulan dipakai lah banyak orang. Dan orang banyak yang cocok sama dia, akhirnya sampai ke luar negeri. Dan itu jadi ancaman. Nah, inilah jadi ancaman orang-orang pebisnis atau pelaku-pelaku bisnis yang sama melihat mengconcern ini kan gitu. Nah, inilah yang harus kita seragamkan. Harus berlaku seperti apa nih Ria Beauty nih? Apakah harus bersosialisasi? Ya kan? Karena pelaku-pelaku bisnis saling berkaitan kan antara apa? Muka, badan, treatment dan lain-lain lah. Tentunya ini menjadi poin yang sangat penting kan. Jadi jangan saling merasa tersaingi atau merasa apa kan itu. Gitu. Saya nggak bisa tahu itu siapa atau bagaimana. Yang jelas ini sangat viral sekali. Saya lihat yang sangat amat melihat bahwa kasus ini apa ya, menjadi konsentrasi banyak orang bahwa ini ada dokter gadungan kan. Padahal dokter palsu. Nah ini padahal ini tidak sama sekali dia menyatakan bahwa dia dokter. Ya intinya sekarang ini aturan yang penting. Dan memang kalau melihat, kita jangan melihat dari pandang sebelah mata. Karena kalau lihat dari pandang sebelah mata memang kasus ini seolah-olah adanya dokter gadungan atau dokter palsu. Tapi perlu diyakini bahwa dalam proses praktiknya pun dia tidak pernah ngaku dia dokter. Dan memang tidak ada sama sekali dia menyatakan dia dokter. Dia memang melakukan tindakan ini berdasarkan keterampilan dia melakukan itu. Dan akhirnya cocok. Nah, dia ikut pelatihan, tapi apakah ada izin-izin lain yang harus dia ambil atau dia ikutin? Ya dia pun mau melakukan itu kalau memang itu ada dan bisa disupport gitu kan. Tentunya hukuman di dalam proses hukum itu pasti ada hukuman. Tetapi harus benar-benar bijak dalam menentukan hukuman ini karena jangan sampai kasus ini menjadi role model buat para orang yang sudah ditahan, terus dia juga punya keterampilan yang baik dan harus dibuktikan tentunya. Buktikan bahwa dia benar nggak. Ada dokter, ada ahli yang melihat dia, dipanggil, suruh melakukan satu tindakan. Apakah dia layak untuk dibina atau memang harus dimusnahkan? Kan seperti itu. Kita fair aja kalau memang dia tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang khususnya bercantik muka. Ya derma roller sendiri yang sekarang jadi sorotan itu. Nah tentunya itu yang jadi poin penting. Dia harus dibina atau dibinasakan. Kalau dia memang bukan pelaku atau dia bukan mengobati bahkan dia merusak, ya dibinasakan lah. Saya juga nggak segan-segan untuk melakukan itu karena memang dia bukan orang yang
memberikan solusi atau mengobati kan gitu kan. Sama kayak orang pengobatan non medis alternatif, kalau dia nggak bisa ngobatin tentu ada korban pasti ditindak, pasti polisi langsung melakukan tindakan kan, adanya pasal-pasal yang dikenakan. Begitu juga Ria, kalau memang Ria ini bersalah, dia tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang untuk memberikan solusi kepada pasien-pasiennya, ya binasakan saja. Memang dia bukan sebagai punya keterampilan itu gitu. Ya intinya memang harus jelas, dan kita berharap ya bahwa proses hukumnya Ria ini bisa cepat selesai. Saya yakin, dan mudah-mudahan ini menjadi satu pembelajaran juga buat Ria untuk bisa lebih berhati-hati, lebih bersosialisasi, dan lebih bijaklah dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang kesehatan tentunya. Ini kan harus penting sekali karena ini berkaitan juga dengan hukum. Untuk itu mungkin ini jadi pembelajaran, semoga juga bisa selesai. Mudah-mudahan polisi juga bisa membantu ya, melihat kasus ini secara perspektif ya. Tidak ibaratnya tidak tebang pilih. Kita juga tidak berharap itu terjadi karena memang harus sesuai dengan faktanya. Apa yang sudah Ria juga lakukan ya, seperti itu. Yang jelas ini sangat viral sekali, saya lihat menjadi konsentrasi banyak orang bahwa ini ada dokter gadungan kan. Dan memang tidak ada sama sekali dia menyatakan dia dokter.